Mas Anies sudah menyampaikan terkait kita bicara mengenai kemiskinan. Ini sederhana ini, kemiskinan misalnya di era Pak SBY diwarisi Ibu Megawati itu angka kemiskinan 36 juta. Alhamdulillah dalam 10 tahun hampir 10 juta bisa dikurangi, tinggal 27 juta. Pak Jokowi dalam waktu 5 tahun itu angkanya antara 24, 26, 28 juta, hampir nggak ada pergerakan signifikan. Ini contoh. Bagi kami ini adalah contoh ada prioritas yang menurut kami perlu diperbaiki versi. Mereka boleh membantah, tapi kemarin kan kader Demokrat yang sebelumnya kemudian Demokrat salah, kader Nasdem yang kemudian setelah bicara antitesa, Anies kan antitesa Jokowi. Berapa waktu kan dia diberhentikan kalau tidak salah. Tapi itu kan sudah sempat dinyatakan bahwa itulah sikapnya, dan pernyataan Herzaki tadi memperkuat itu, bahwa kemudian dia katakan ada sekian banyak rakyat di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia yang menginginkan perubahan ini itu segala macam. Itu juga istilah lain dari antitesa. Oke? Tapi kalau kemudian keinginan perubahan itu kita tabulasi dalam angka, berapa sih? Dan itu keluar dalam bentuk survei 19,7%. Kita adu dengan tingkat kepuasan pada Jokowi 82%. Jadi perubahan itu nggak relevan ya sebetulnya? Bukan, maksudnya begini. Artinya begini. Adian sampein. Ini ada teman-teman mahasiswa nih. Oke. Kita ajak kumpul di sini tidak untuk berbicara rasanya Surya Paloh, tidak untuk berbicara tentang perasaan bangsaan atau Herzaki, tidak. Tapi angkanya mana? Karena mereka ini pemilih rasional loh, bukan pemilih yang berdasarkan rasa dan emosional. Dia kan hitung. Jadi tidak puas banyak. Kepuasan 80% gimana bantah? Kita bikin Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mas Herzaki, ada nggak dia Wonder? Jadi gini Mbak Lipi, saya merasa orang yang, ya boleh saya katakan saya turut bangga ya, mendengarkan penjelasan langsung dari Presiden Jokowi terhadap polemik perdebatan yang ada. Kenapa 6 ketum parpol itu diundang? Jadi saya mendengarkan karena pada saat itu kami diterima oleh Presiden ketiga. Presiden mengatakan, saya tidak membicarakan cawe-cawe, mengintervensi partai politik, tidak. Yang saya diskusikan adalah bagaimana ke depannya setelah kepemimpinan saya ada kelanjutan leader kepemimpinan di Republik ini. Membicarakan bonus demografi, membicarakan tentang sekarang ini kita sebagai negara berkembang, bagaimana lompatan-lompatan yang harus kita lakukan untuk menjadi negara maju. Kesempatan kali inilah yang harus kita bisa himpun bersama. Makanya diajak itu berdiskusi 6 partai politik. Tapi kalau dihimpun bersama, kenapa nggak Nasdem nggak diajak? Kan Nasdem masih jadi bagian dari partai koalisi. Kalau nggak bicara soal pertanyaan saya begini, kembali lagi saya menyampaikan pertanyaan saya, apakah ketika Nasdem yang kita sudah sama-sama ketahui dan kita menghormati telah menentukan pilihannya, sikapnya mengambil posisi Anies Baswedan sebagai capres, sudah menentukan visinya. Artinya bukan bahas politik kebangsaan dong di istana, artinya bahas pilpres ke depan dong. Enggak, itu kamu salah menafsirkan lagi, keliru lagi. Ya kan kalau di terakhir ya pernyataan Pak Jokowi ya, bahwa kenapa Nasdem nggak diundang. Karena pertama karena Nasdem sudah punya koalisi dengan Demokrat, PKS, dan sudah punya calon presiden. Nah kalau diundang, nanti strategi-strategi untuk ke depan bisa bocor kan. Dan artinya memang kemasan ya, kemasan yang disampaikan oleh Bang Irfan ya, Bang Ade ini, bahwa ini dalam konteks bicara makroekonomi dan sebagainya, itu kan kemasan saja. Itu kemasan aja. Sebenarnya bicara soal pilpres kalau misalnya bicara dalam konteks misalnya bagaimana sisa masa jabatan pemerintahan nih yang beberapa tahun ke depan akan habis ya, gitu, di 20 Oktober, bagaimana mengakselerasinya, bagaimana nanti mengantisipasi program-program strategis nasional yang kalau misalnya pergantian masa kepemimpinan apakah berlanjut atau tidak, seperti IKN macam-macam, dan tentu koalisi pemerintahan diajak
semua. Harusnya diajak semua Karena ya. gini loh, Oke, saya juga Bang Adian, memberikan jawab catatan dong, ya. Bang Adian. Jadi presiden cawe-cawe? Enggak. Dia bekerja bahwa kemudian dia harus memastikan tidak ada satu rupiah pun uang yang sudah dipakai untuk membangun IKN, membangun infrastruktur lain yang dalam proses pembangunan belum berhenti sampai sekarang, mungkin multi-year sampai 2024, 2025. Dia harus memastikan itu berjalan. Itu merupakan kewajiban dia. Oke. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang sia-sia. Untuk itu dia harus berbicara tentang keberlangsungan dan keberlanjutan itu. Problemnya mungkin ya. Mungkin karena Koalisi Perubahan sudah mengatakan bahwa mereka adalah antitesanya Jokowi. Oke. Dan tidak pernah ada pernyataan secara tegas bahwa mereka bersedia melanjutkan itu. Sementara di sisi lain Jokowi punya kewajiban. Woi, ada sekian ratus triliun nih yang harus kita jaga tetap berjalan. Jangan sampai jalan sudah dibangun 50 km, tinggal 30 lagi, ganti presiden nggak kelar-kelar. Kira-kira sederhananya seperti itu. Bang Zaki, bener gak sih Koalisi Perubahan itu antitesanya Pak Jokowi? Ya, kalau kita tidak terjebak dalam konteks itu ya gitu. Karena bagaimanapun kita ini kan Demokrat, Nasdem, PKS, keliling-keliling di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir kita cermati, ternyata banyak aspirasi yang menginginkan perubahan. Ya perubahan tentunya perbaikan, bukan hanya sekedar berubah gitu. Bagaimanapun apa yang sudah dicapai oleh Pak Joko Widodo dan pemerintahannya, termasuk teman-teman Nasdem di pemerintahan saat ini, yang baik-baik tentu kita apresiasi gitu. Oke. Hanya saja kami mencermati ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dan kita perbaiki. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Nasdem di Istana Merdeka pada Selasa tanggal 2 Mei 2023 lalu akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap soal mendukung calon presiden tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Ke depannya, makanya kenapalah kemudian kami menginisiasi bersama teman-teman Nasdem dan PKS itu membentuk koalisi perubahan. Misalnya nih terakhir Mas Anies sudah menyampaikan terkait kita bicara mengenai kemiskinan. Ini sederhana ini, kemiskinan misalnya di era Pak SBY diwarisi Ibu Megawati itu angka kemiskinan 36 juta. Alhamdulillah dalam 10 tahun hampir 10 juta bisa dikurangi, tinggal 27 juta. Pak Jokowi dalam waktu 5 tahun itu angkanya antara 24, 26, 28 juta, hampir nggak ada pergerakan signifikan. Ini contoh. Bagi kami ini adalah contoh ada prioritas yang menurut kami perlu diperbaiki versi kami gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan biaya hidup yang tinggi, terkait dengan harga sembako yang terus melonjak. Ini kan banyak hal. Lalu Tapi bicara kalau dibilang mengenai antitesa itu pengangguran. enggak juga ya? Ya kalau kami sih gini, bicara mengenai pembangunan atau tokoh tidak. Alasannya sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya. Bicara mengenai antitesa atau apa, karena bagaimanapun tadi, ya Pak Jokowi mengakui kan, Ibu Sri Mulyani 2018, bahwa pembangunan di era Pak Jokowi itu menggunakan plan MP3EI yang dirancang di era Pak SBY. Dan Pak SBY juga mengakui bahwa beliau merupakan kelanjutan dari Ibu Mega. Pak Jadi kalau Gus Dur dibilang dan juga antitesa nggak juga sebelumnya tuh, Pak Adian? gitu. Ya, mereka boleh membantah, tapi kemarin kan kader Demokrat yang sebelumnya kemudian Demokrat salah. Kader Nasdem yang kemudian setelah bicara antitesa, Anies kan antitesa Jokowi. Berapa waktu kemudian dia diberhentikan toh kalau tidak salah. Tapi itu kan sudah sempat dinyatakan bahwa itulah sikapnya. Dan pernyataan Herjaki tadi memperkuat itu, bahwa kemudian dia katakan ada sekian banyak rakyat di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia yang menginginkan perubahan ini itu segala macam. Itu juga istilah lain dari antitesa. Oke. Tapi kalau kemudian keinginan perubahan itu kita tabulasi dalam angka. Megawati dan SBY itu ketika jabatan akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam berpolitik supaya lebih demokratis lah, sebut Kala. Sementara itu
bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menyatakan negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sebab menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memiliki figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik, sehingga negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa. Tidak perlu ada intervensi-intervensi, tegasnya di Bilangan Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Berapa sih? Dan itu keluar dalam bentuk survei 19,7%. Kita adu dengan tingkat kepuasan pada Jokowi 82%. Jadi perubahan itu nggak relevan ya sebetulnya? Bukan, maksudnya begini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa